ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk bertolak berilmi, memahami lagi agama kita, wabil khusus urusan akidah. Dan urusan akidah ini luas, makanya kita menggunakan kitab yang mana di dalam kitab itu disebutkan termasuk ciri akidah yang benar adalah mengimani akan datangnya Dajjal. Dan terkait dengan Dajjal, kita kemarin sudah bacakan hadis tentang kisah pertemuan Dajjal dengan seorang pemuda yang solih. Maka kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu ciri orang yang selamat dari fitnah Dajjal. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Hisam bin Amir, dari Hisam bin Amir, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inna ra'sad Dajjal min wara'ihi hubukun. Sesungguhnya di bagian belakang kepala Dajjal terdapat tanda seperti bekas-bekas lipatan. Kalau dengan masih ingat ciri-ciri Dajjal, gak terlalu tinggi, yang cenderung pendek, gak kurus, yang cenderung gemuk, terus nomor itu kepalanya lebar, jidatnya lebar, saking lebarnya sampai di antara dua matanya bisa tertulis kafaro, gitu. Maka dengan yang bayangke orang lembu ning cendek niku gulune niku neko-neko. Nah, itu disebut seperti itu. Faman qala anta rabbi iftutina, siapa yang berkata kepadanya engkau adalah Rabbku, maka dia hakikatnya sudah terfitnah, jadi sudah kemakan sama fitnahnya Dajjal. Wa man qala kadzabta rabbi Allah alaihi tawakkaltu, namun siapa yang berkata kamu dusta, Tuhanku bukan kamu tapi Allah, dan aku hanya kepada Allah bertawakal, fala yadurruhu au qala fala fitnata alaihi, maka hal itu tidak membahayakannya. Atau Nabi SAW bersabda tidak ada fitnah lagi baginya. Makanya dalam pertemuan Dajjal yang terakhir kemarin yang kita jelaskan itu, pemuda itu kekeh mengatakan enggak, justru baru kok belah, kok buang, urip kene, aku tambah yakin nek Dajjal. Maka berlaku di sini fala yadurruhu, tidak bisa mencelakai Dajjal itu. Maka prinsipnya adalah ketika kita melihat sama orang-orang yang melakukan praktek aneh-aneh, sihir, terus kebal, terus katanya bisa hilang, bisa mabur, sampai ada seorang habib yang mengatakan bulan itu punya anaknya ngumpul, niku ngetes ilmune boten kon hafalan Quran siji boten. Tir ya fulan, tiri mabur. Sampai anak yang paling kecil itu kan mabur nyundul plafonnya pecah. Plafon itu bahasa Arabnya sakof, sehingga dia kemudian bergelar as-sakof. As-sakof itu ada dicoba kayak asegaf. Di asegaf itu habis plafon. Ceritanya waktu niku, kalau mau ngeritake sing diceritake wong kuwi gitu kan. Yang diceritake harap niku. Makanya lo harus mikir ini. Oh iya enak, tes ilmune kon mabur. Makanya ketika kita nggak percaya dengan yang seperti itu, ya nggak akan efek apapun, nggak terimbas apapun sama diri kita. Sampai ada yang mengatakan bulan bin bulan ini naik kelamin ini itu dicantol ke kelamin ini itu dikir dewi, biji tasbih ini itu dicantol ke muter dewi. Ya, hal-hal seperti ini tentu membuka fitnah Dajjal yang sebenarnya. Karena ketika kita sudah mulai menghubung sama yang hurufat seperti itu, maka nanti yang sebenar-benarnya itu nggak cuma cerita tok, benar-benar bisa dia membunuh orang dan menghidupkan orang, benar-benar bisa dia mendatangkan hujan, benar-benar dia bisa membuat sumur yang kering niku enten aire, benar-benar dia bisa menumbuhkan tanaman pada tanah yang tandus. Makanya orang beriman di sini dikatakan kalau
dia bertemu Dajjal, apapun yang dia buat dia akan mengatakan kadzabta, dusta. Gak peduli dia Dajjal ini bisa mendatangkan ini itu, bisa berbuat ini dan itu, gak peduli. Makanya itu perlu dimulai dari sekarang. Kalau ngapun dan dengan hubungan sama cerita-cerita khurafat itu tadi, maka gimana kalau engkau ketemu karo sing sak tenan-tenane, dedengkotnya, bae. Napa istilahnya lakon utamanya. Nek ten film niku nek ajeng ketemu rojone kan ketemu anak buah cilik-cilik gitu kan. Nah, maka gimana kalau jenengan ketemu cilik-cilik ya gak bisa bertahan, bagaimana mungkin bertahan dari yang mbahnya, dedengkotnya. Makanya di sini dicirikan orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu adalah orang yang ngerti mana yang benar, mana yang salah berdasarkan akidah yang benar. Dan akidah yang benar mudah berdasarkan Quran sama hadis, selesai. Makanya kalau mereka mengatakan bahasa yang bisa Isra Mi'raj ping 70 gitu ya, dalilin di bahkan sampai ada yang mengatakan itu nopo Habib Fulan itu ditinggal pesawat terus ngomong nek aku dijuali pesawatku ora mungkin ra mundur, akhirnya mundur katanya di Bandara Solo katanya disaksikan banyak orang. Kalau boleh beritanya ra enek niku nek tenan niku pesawat iso mundur beritanya mesti enek ning YouTube ya mesti enek, ra mungkin ra enek. Jadi dusta yang dulu dilakukan yang sekarang pun dilakukan. Kenapa? Karena menganggap bodoh orang yang mendengarkan. Nah, makanya biasakan dengan ketika mendengarkan pengajian, mendengarkan penuturan, biasakan dengan berpikir. Makanya di Quran sering dikatakan afala taqilun, apa kalian nggak mau berpikir? Ya coba dipikir. Oh soalnya naik pesawat mundur, pemainnya itu mau maju baru ceblok, gitu. Mundur nggak ada, kecuali film Dono. Yang film Dono enak saya mundur, gitu. Nah maka nggak mungkin, itu jelas dusta. Ketika orang sudah berani dusta, ya, makanya kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Dajjal akan tewas ya, di daerah namanya Babulud bin Ludin. Diriwayatkan dari Mujammi' bin Jariyah al-Ansari yaqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babilud, putra Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang pintu Lut. Kemudian disebutkan dalam beberapa penjelasan bahwasanya pintu Lut itu adalah sebuah tempat di wilayah Palestina yang nanti akan dikenal sebagai lokasi penting di akhir zaman. Sebelah mana saya nggak tahu, tapi lokasinya ada di Palestina. Termasuk turunnya Isa al-Masih itu turun di masjid yang bermenara putih. Itu diyakini oleh sebagian orang masjid yang kemarin dibebaskan oleh pejuang Suriah, Masjid Bani Umayyah. Tapi wallahu a'lam, apakah memang di situ apa enggak kita nggak tahu. Karena bisa jadi mungkin masjid yang putih menaranya itu bisa jadi sekarang warnanya putih, neng jadi nggak di situ, atau sekarang warnanya nggak putih, neng nanti mendekati hari kiamat dicat putih terus turunnya di situ. Nah, sama kayak ketika saya jelaskan tentang 3 fitnah yang mengiringi Dajjal muncul. 3 fitnah yang mengiringi Dajjal muncul. Yang pertama fitnatul akhlas, yaitu fitnah al-harbu wal harbu, fitnah di mana kaum muslimin itu diserang dan terusir, akhirnya kemudian mengungsi. Maka zaman dulu belum terjadi, sekarang terjadi. Kenapa? Karena zaman dulu kalau kaum muslimin itu mau berperang, kalau kaum muslimin itu ditantang perang atau nantang perang, itu nggak melakukannya di kota kaum muslimin berada keluar. Makanya orang perempuannya, anak-anaknya, mbah-mbahnya selamat. Tapi sekarang dengan lihat sendiri kan, dibom bisa enak-enaknya kena gitu kan. Jangankan manusia, kucing-kucingnya juga kena gitu kan. Maka itu hari. Kemudian yang kedua fitnah itu sarok. Padahal Nabi dalam hadis mengatakan menakjubkan urusan seorang beriman, in asobatu sarok, kalau dapat sakarok bersyukur. Tapi Nabi menyebut sebagai fitnah itu sarok. Artinya harusnya normalnya orang kalau dapat sarok niku bersyukur. Dan sarok niku kenikmatan nih, bisa duit, bisa keluarga, bisa putu, bisa anak, bisa mantu, bisa kerjaan, napa mawon, bisa berkat. Nah, kok delalah. Dalam hadis itu disebut
sebagai fitnatus sarra. Fitnah niku sesuatu yang jelek. Terus asarra, barang nikmat tapi jelek. Barang yang harusnya berupa kenikmatan tapi disebut jelek. Contoh duit tapi hasil korupsi. Duit ini korupsi, jelek. Tapi pertanyaannya, apakah itu mengenai kita semua secara umum? Enggak. Nabi mengatakan dahonuha yakhruju min tahti qadamai min ahli baiti. Bentuknya adalah asap yang keluar dari orang yang ngaku sebagai ahli baitku. Zaman dulu ahli bait Nabi sudah ada, tapi Nabi membahasakan munculnya nanti, bukan sekarang, nanti. Bentuknya apa? Yasumu anahu minni wa laysa minni. Dia ngaku keturunan kuning dudu. Nabi udah ngomong, fa inna auliyai al-muttaqun. Yang namanya waliku itu orang bertakwa. Nabi sudah beri batasan orang takwa itu orang yang beriman dan mengikuti sunnah, bukan kemudian orang gila, bukan kemudian orang yang penuh khurafat, kesyirikan dan seterusnya. Maka ketika Nabi sudah memberikan cerita itu, Nabi menambahkan munculnya ketika manusia dipimpin oleh orang yang tulang panggulnya ada di tulang rusuk. Berarti manusia pada waktu itu dipimpin oleh orang yang cacat. Wonten apa derek? Sampun terpudi, datang mriki. Lah kapan Dek Ben? Iya nang mboten. Alah meneng kabeh. Gak usah nyebut jeneng. Ini jadi Nabi itu gak pernah ketemu sama beliau, gak pernah berhadapan dengan beliau, tapi itu terjadi di sini. Makanya itulah yang disebut dengan Rasul, yaitu orang yang kemudian diberikan kabar tentang hari yang akan datang, tapi gak pernah terjadi pada waktu hari itu dan nanti terjadinya hari ini. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam konteks berbulu alam saya mencoba mencari di sebelah mana belum ketemu. Nah, termasuk urusan menara putih tadi. Ada orang yang mengklaim masjidnya seniki, tapi apakah nanti pasti turun di situ? Wallahu alam. Karena bahasanya cuma di masjid yang bermenara putih di Damaskus. Ibaratnya ini masjid ini pernah apa nih Pak? Krem. Nah, misalnya ini pernah krem. Misal kamu mendekati hari kiamat dicat putih kan bisa nah, maka itu pun juga bisa. Nah, masjid bermenara, nggak ada menaranya, tapi nggak tahu mungkin mendekati hari kiamat nanti tiba-tiba dikai menara kan bisa gitu kan, kayak sebagian masjid saat ini kan dikai menara kan yang umayi watangan dhuwur-dhuwur ben ketok ana masjid kayak menara ngoten to. Nah, maka itu pun juga mungkin. Makanya apakah masjid itu yang dimaksud? Alam, karena Nabi nggak pernah menyebut masjid A atau B. Jangan disebut cuma masjid di Damaskus yang bermenara putih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan lagi sama mana tadi? Tentang babul di gerbang babul. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan tentang proses matinya Dajjal. Ini berarti sekeri-keri ini mendekati akhir bab. Dajjal itu nanti akan mati Pak, tenang aja, genah mati dan pasti mati. Jadi kalau kalian masih ingat dia cuma dikasih waktu, ini Pak, 4 tokoh. Aku gini Pak 4 tokoh ya. Petang 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu atau 1 Jumat kita, sisanya seperti hari-hari biasa. Nah, pada hari yang 3 depan ini kita tetap wajib sholat seperti biasa. Seperti biasa itu nek niki koyok setahun, berarti terbit matahari sampai terbenam itu setahun. Berarti kita dalam posisi terbit sampai terbenam itu yang setahun itu kita tetap kudu sholat 6.120 rakaat. Caranya gimana? Pakai jam dengan perkirakan. Oh jam 6 tadi sholat maghrib, tulis maghrib 6 gitu kan. Berarti nanti sejam lagi isya, tulis isya. Baru itu terus 8 jam kemudian atau sekian jam kemudian subuh, tulis subuh. Baru subuh mungkin sekian jam kemudian duhur. Walaupun posisi semuanya matahari ini podo padang kabeh gitu. Maka itu metodologinya. Kemudian disebutkan dari Nabi SAW, dia bersabda, laki itu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Aku bertemu pada malam Isra'ku dengan Nabiullah Ibrahim, Musa dan Isa. Kemudian fatadza karu amr sa'ah, kemudian mereka membicarakan tentang perkara urusan hari kiamat. Faradu
amrohum ila Ibrahim, mereka menyerahkan urusan itu kepada Ibrahim, biar Mbah Ibrahim aja yang cerita. Faqala, kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, la ilma li biha, aku juga gak punya ilmu tentang itu. Faradul amra ila Musa, kemudian urusan diserahkan kepada Musa, biar Musa yang cerita. Qala, Musa pun berkata, la ilma li biha, aku gak punya ilmu tentang itu. Farudul amra ila Isa, kemudian urusan diserahkan kepada Isa. Faqala, kata Isa alaihi salam, amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Adapun jadwalnya kiamat itu terjadi kapan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu harus kita imani. Jadi yang namanya kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai Nabi Muhammad sendiri pernah didatangi Jibril, dan Jibril bertanya, wa ya Muhammad, mata sa'ah, kiamat kapan? Kata Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, menjawab Jibril, mal mas'ulu anha bil alami minas sa'il. Sing ditekoki gak luwih ngerti timbang sing takok. Sing takok bukan berarti wis ngerti, belum ngerti. Cuman ketika Allah di arsy sana berfirman memberikan jadwal kapan kiamat, maka yang menyambut jadwal itu yang pertama adalah Jibril. Baru dari Jibril diperintahkan atau disampaikan kepada sesuai yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada malaikat peniup trompet atau yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan sing takok enggak luwih ngerti tinimbang sing ditakoki, karena nanti logikanya pada saat kiamat terjadi beliau SAW itu wafat, Jibril itulah yang nanti mengetahui duluan kabarnya. Artinya bukan berarti waktu dikatakan itu Jibril sudah tahu jadwalnya kapan, bukan, Jibril juga nggak tahu. Kemudian zalika wa fima ahida ilayya rabbi azza wa jalla. Nah, Nabi Isa alaihissalam dengan penuh rendah hati mengatakan, kita semua nggak tahu, nggak ada yang tahu jadwalnya kapan. Ning di dalamnya nanti akan diwahyukan kepadaku oleh Robku. Robku otomatis Rob para nabi itu semuanya, yang maha agung lagi maha perkasa. Annad dajjala kharijun, nek dajjal kuwi bakal jedul, bakal metu. Kemudian wa ma'iya qodiban, dan aku akan membawa 2 tongkat. Fa idza ra'ani zaba kama yadhubu ar-rasos. Ketika dajjal itu melihat aku, maka dia akan mencair seperti timah yang meleleh. Jadi dajjal niku ketoke perkasa hebat, tapi matinya bukan di pedang-pedangan sama Nabi Isa, bukan, tapi cuma melihat Nabi Isa tok kemudian meleleh. Itu seperti kelakuan orang Yahudi yang dia gak percaya sama Musa sampai mengatakan, kalau kami akan beriman dengan Allah atau kepada Allah kalau bisa melihat Allah. Dan Musa dengan penuh rasa takut minta izin kepada Allah untuk mengiyakan permintaan orang Yahudi itu. Dan akhirnya Allah merintahkan orang-orang Yahudi itu untuk naik atau berada di atas satu bukit, konunggu. Begitu lagi maketlap gitu, mati kabeh. Maka kasus yang serupa mirip itu terjadi juga pada Dajjal. Dajjal yang sedemikian rupa kekuatannya, keistimewaannya, atau apapun keahliannya yang pernah kita bahas, ternyata begitu melihat Nabi Isa dia langsung leleh. Nah, leleh seperti apa? Disebutkan seperti timah yang meleleh. Kemudian fayulikuhullahu hatta innal hajara wasyajara la yakul, maka Allah akan membinasakan Dajjal. Jadi di sini malah hadis ini tidak menyebutkan kalau Nabi Isa itu datang terus menggorok atau memukul dengan pedang. Jadi meleleh nanti mati, dan Allah membinasakan dia. Dan pada saat itu batu dan pohon berkata. Jadi batu dan pohon bisa bicara. Dan mungkin saya pernah jelaskan di sini juga, kalau yang namanya batu bicara pernah terjadi pada zaman Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam ini orangnya pemalu, senajan Musa alaihissalam ini jagoan, tapi dia itu pemalu. Maka kalau zaman dulu mandinya di sungai, Musa itu nggak pernah mau mandi bareng-bareng sama orang-orang Yahudi, pengennya dewean. Nah, dalam kondisi Musa itu nggak pernah terlihat apa yang ada di balik bajunya berungkut, nggak pernah terlihat apa yang di balik bajunya. Orang Yahudi ngerasani Musa itu kaya ngono mergo ning awake enek budike, ada penyakitnya, makanya ra gelem amor karo awake dhewe. Nah, dalam kondisi dia mandi sendirian, batu yang ditaruhin baju Musa alaihissalam ini jalan kemana? Ke arah orang Yahudi yang sedang mandi bareng di kali.
Nah, kok itu mandi bareng di kali? Zaman dulu mungkin syariatnya boleh, zaman kita udah nggak boleh mandi bareng, lihat-lihatan aurat udah nggak boleh. Nah, begitu Musa sudah selesai mau ngambil bajunya nggak ada karena batunya jalan dan membawa baju dan dioyaklah sama Musa alaihissalam sampai ke hadapan orang-orang Yahudi yang sedang mandi di sungai. Disitulah orang-orang Yahudi melihat Musa ludus dengan kondisi kulit yang halus putih dan tersingkaplah atau terhapuslah semua fitnah yang selama ini digelontorkan oleh orang Yahudi. Dan batu itu ya, akan berulang lagi nanti di hari kiamat. Batu juga nih, bukan yang itu, pokoknya semua batu bisa ngomong. Dan apa yang diucapkan batu dan pohon itu, yang batu mengatakan ya Muslim, inna tahti kafiran fata'ala faqtuluhu. Orang Islam iki lho ngisorku ning buriku enek wong kafir patenono. Ini yang disebut dengan perang akhir zaman. Dan memang ini terjadi dalam rangka untuk menyelesaikan urusan dengan orang-orang Yahudi dan pengikut Dajjal yang masih tersisa. Makanya ketika kita melihat orang-orang Palestina itu hari ini mengalami fitnah harobun wa harbun, diserang, dibumi-hanguskan, diusir. Bahkan Donald Trump awal-awal mau dilantik katanya mau dikirim ke Indonesia 2 juta, terus saat ini berubah mau dikirim ke Arab Saudi katanya. Nah, maka semua itu sebenarnya proses di mana sunatullah itu berjalan agar tanah Palestina itu kosong. Begitu kosong orang Yahudi kumpul, sehingga nanti di akhir zaman toro Arab gropekan wong Yahudi itu enggak kangelan ngoten. Sehingga ketika kita melihat apa yang terjadi pada orang-orang Palestina tentu sedih. Tapi di balik kesedihan itu ada hikmah bahwasanya mereka itu orang-orang Yahudi itu memang sedang menjalankan atau terjadi apa yang disebut dengan sunatullah, kumpulnya mereka ke tanah Palestina biar nanti gampang goleki. Buktinya apa? Saking banyaknya mereka pun goleki di batu. Jadi nggak kemudian dicari di Eropa sana, Amerika, di situ mereka semua. Dan itu akan terus terjadi sampai puncaknya benar-benar mereka itu di sana semuanya full. Tinggal entah kapan. Artinya kalau itu semakin penuh, ya berarti Dajjal semakin dekat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayuhlikuhumullah, maka Allah akan membinasakan mereka orang-orang kafir itu, summa yarji'un nas ila biladihim wa autanihim. Setelah kaum muslimin menang, maka mereka kembali kepada negeri-negeri mereka masing-masing. Fa inda dzalika yakhruju ya'juj wa ma'juj. Begitu proses pulang, nah muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli jadabin yansilun, dan dia akan datang dari setiap tempat yang tinggi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu dalam Quran surat Al-Kahfi itu pernah bertemu dengan Zulkarnain. Para ulama berbeda pendapat apakah Zulkarnain itu nabi atau sekedar raja yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Zulkarnain mengurung Ya'juj Ma'juj itu di antara gunung-gunung. Di antara barisan gunung ada lembah besar, mereka dimasukkan situ dan sama Zulkarnain itu ditutup ngangge besi yang dicairkan. Dan setiap hari mereka itu bolongi. Begitu pagi bolongi tekan sore ketok bolongannya. Kayak wis ketok kayak wong ngendi gitu kan, udah ketok. Mereka kan malam harus istirahat. Mereka juga manusia, walaupun bentuknya beda, walaupun makannya beda, nafsu makannya beda, nafsunya beda, maka mereka mudah lubang. Mereka ngomong sesamanya, "Kios bolong, dia tinggal mulai, sesuk baleni meneh garek ngambake." Begitu kemudian mereka pulang tidur, balik paginya nutup meneh. Diulang lagi gitu terus sampai nanti begitu datang jadwalnya, orang mau langsung bolong langsung dibuka, biar muncul kabeh. Sama dengan Dajjal hari ini sudah ada, insya Allah nanti ada hadisnya. Sudah ada di salah satu pulau di tengah lautan, dibelenggu dengan rantai, dan dia nggak bisa melepaskan rantai itu. Tapi nanti begitu jadwalnya tiba, rantainya nggak usah digenek-geneknya, muncul di gitu. Nah dari situlah kemudian dia akan menyebar dari mulai tanah Khurasan, kemudian jalan terus sampai ke Saudi Arabia, menuju ke Madinah nggak bisa masuk, menuju Mekah nggak bisa masuk, akhirnya dia jalan terus menuju Yerusalem. Nah itulah perjalanan Dajjal. Dan dalam perjalanan itu wong-wong gumunan tadi melu,
dari kalangan orang munafik, orang kafir, orang Yahudi, orang Khawarij, termasuk apunten mayoritas orang perempuan yang tidak sabar atas apa yang terjadi pada dirinya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayatonuna biladahu, dan mereka akan menginjak semua tanah-tanah yang mereka lewati. La ya'tuna ala sayyin illa ahlakuhu, tidak ada yang mereka lewati kecuali mereka rusak. Nanti insyaallah bab khusus Ya'juj enten. Wala yamurruna ala ma'in illa syarabuhu, dan semua air yang dilewati apakah di sungai, di danau, telaga, di manapun diminum sampai habis. Summa yarji'un nas ilayya fayaskunahu. Kemudian manusia yang tadi berjalan ke rumahnya masing-masing kemudian mencari aku lagi, kata Isa al-Masih. Dan ini yang menuturkan Isa al-Masih dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'atullah alaihim, maka aku berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Ya'juj Ma'juj itu. Fayuhlikuhumullahu wa yumituhum, maka Allah membinasakan mereka dan mematikan mereka. Nanti dalam hadis yang lain Nabi Isa bersama dengan kaum muslimin itu berbondong-bondong naik ke gunung, bersembunyi di situ. Dipilih oleh Allah gunung itu, kamu di situ. Dan di situ mereka memakan bekal yang ada. Saking bekalnya itu tinggal sedikit, tinggal habis-habisan, sampai ada satu kepala sapi itu harganya 120 dinar. 120 dinar itu nek dipengke sakniki pinten 6 yuta. Sak dinar kan petang gram dipengke di setengah. Piro itu? 6 juta. 6 juta peng 120. Nah, ketemune 720 juta. Kepala sapi satu harganya 720 juta. Dan pada akhirnya nanti habis, dan mereka kaum muslimin gak punya makanan, yang mereka kemudian mengganjar perutnya dengan kalimat tahlil, takbir, tahmid dan tasbih. Di situ mereka kemudian gak kelaparan. Ini sudah di ujung mentok gitu. Nah, kemudian Nabi Isa berdoa agar Ya'juj Ma'juj itu dihancurkan, maka Allah membinasakan mereka. Nanti ada urutannya, binasanya seperti apa, dihujani kayak belatung gitu, kemudian langsung jatuh ke tengkuknya ini, langsung nyemplung melebu, mungkin makan otaknya atau apa, mati dia, bluk. Jadi semua manusia itu kalah sama dia, tapi kalahnya dia sama Allah Subhanahu wa taala cuma dijatuhi belatung itu, dihujani belatung kena bluk, bolongi gulune melebu, entah mana yang dikeringiti terus mati bluk. Begitu mati terus jadi bangkai, Allah kirim lagi burung. Insyaallah nanti adalah hadis lengkapnya. Hatta yajwal ardu min natni rihihim, sehingga bumi berisi bangkai mereka dan baunya busuk. Fayunzilullah azza wa jalla al-matar, kemudian Allah turunkan hujan. Tajrufu ajsadahum, dan hujan itu membuat tubuhnya tersapu. Hatta yaqdhifahum fil bahri, sampai tubuh mereka tersapu ke lautan. Qala Abi, berkata perawi, bapaknya perawi, dahaba alayya hahuna sayun lam afhamhu ka'adimin, ada sesuatu yang aku tidak mengerti di sini, seperti ada penjelasan tentang kulit yang terbakar. Jadi perbedaan pendapat tentang rawinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, summa tunsaful jibal wa tumaddul ardu maddal adim, kemudian gunung-gunung akan dihancurkan dan bumi akan diratakan seperti kulit yang terbakar. Summa raja'a ila hadisi Hisam, kemudian kembali kepada hadis Hisam. Kemudian dikatakan lagi, dan di dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, anna dzalika idza kana dzalika, bahwasanya ketika hal itu diwahyukan maka itu pasti terjadi. Fa inna sa'ata kal hamil al mutim, maka kiamat seperti kondisi seorang wanita hamil yang sudah hampir melahirkan. Alladzi la yadri ahluhu, yang tidak diketahui oleh keluarganya. Mata tafja'uhum bi wiladiha lailan aw naharon, kapan ia akan lahiran, apakah malam atau siang harinya. Poinnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa di tempat khusus yang sudah ditentukan.
Makanya kalau panjenengan masih ingat zaman Nabi dulu ada pemuda yang modelnya fisiknya kayak Dajjal, itu sahabat sudah gregetan pengen membunuhnya. Kata Nabi, ojo nek kuwi Dajjal dudu hakmu ling mateni, nek kuwi Dajjal dudu hakmu ling mateni, nek kuwi dudu Dajjal kuwi nek mateni dosa, kan gitu. Makanya kalau kita ulangi lagi di situ ada di posisi seperti itu. Nah, kemudian Dajjal sekarang sudah ada. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Fatimah bintu Qais, an Fatimata binti Qaisin, anna Rasulullah SAW akhara al-isya al-akhirah data laila. Suatu ketika Nabi SAW menunda sholat isya pada suatu malam. Jadi misalnya nonton kajian ngeten iki, terus temane ini nek diputus mungkin nyambungnya kangelan, atau mungkin ustadze dari luar kota, jadi nek diputus belum tentu kapan datang lagi. Nah, maka ditutupkan sampai akhirnya wayah isya bablas, itu tidak apa-apa. Nah, di sini Nabi SAW melihat ada kepentingan untuk melakukan pengakhiran isya, maka Nabi mengakhirkan isya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar, faqala, dan berkata, innahu habasaniya hadisun kana yuhaddisunihi Tamim ad-Dari an rajulin kana fi jaziratin min jazairil bahr. Nah, tadi sudah tak singgung. Kemudian beliau berkeluar dan berkata, sesungguhnya aku tertahan untuk sholat isya oleh sebuah cerita dari Tamim ad-Dari yang dia menceritakan kepadaku tentang keberadaan seorang laki-laki yang berada di sebuah pulau di antara pulau-pulau yang ada di tengah lautan. Fa idza ana bimra'atin yajurru sa'raha kana qala ma anta, di mana dia bercerita bahwasanya Tamim itu berkata, "Nah, aku melihat ada seorang wanita," di sini dibahasakan wanita, "yang menarik rambutnya dawa." Dan dia bertanya kepada Tamim ad-Dari ketika Tamim ad-Dari terdampar di satu pulau. Jadi Tamim ad-Dari itu pedagang, kalau saat ini istilahnya eksportir. Jadi dia forwarder antar negara, ngirim barang, jual beli barang gitu. Tapi lewat laut. Nah, pada satu ketika mau pulang ke Medina, terus ombaknya gede, terombang-ambing di tengah lautan. Nah, sampailah dia terdampar di sebuah pulau. Pada saat itu dia masih Nasrani. Nanti pada akhirnya dia masuk Islam. Nah, kemudian ketemulah dengan orang yang seperti wanita ini. Di sini dibahasakan wedok gitu. Rambutnya panjang. Nah, biasanya nek kita joni ngono nek wong rambutnya dawa, kambine abang ngoten niku. Iki ngoten niku rambutnya dawa. Dan kemudian dia bertanya, "Ma anti? Siapa kamu?" Karena saking aneh bentuknya bukan man tapi ma. Ma itu biasanya kowe iki apa? Kowe iki menungso apa dulu gitu bahasa-bahasa. Nek man iki kena menungso nek man itu. Qalat, dia pun mengatakan anak al-jasasa. Dia memperkenalkan diri, aku aranane kuwi jasasa. Jadi dudu menungso jasasa. Kemudian dia enggak mau banyak menjawab pertanyaan Tamim, dia langsung mengatakan idhab ila dzalikal qasr. Ning tengah pulau iki enak istana, wis kowe rasa poken ngomong rono ning nggon istana kae. Mergo wis diteni. Nah, fa'ataitu, maka aku mendatanginya, fa idza rajulun yajurru sa'rahu musalsalun. Aku sampai sana ternyata ada seorang pria yang rambutnya terburai, gondrong ning gondrong murat-marit ngono, dadi sampai nutupi awake gitu. Kemudian musalsalun terikat dengan rantai, dibelenggu, digerubeti rantai ngoten niku. Fil aghlali, yang terikat dengan rantai, yang zufi ma bainas sama'i wal ardh, yang melompat-lompat di antara langit dan bumi. Jadi dia itu pengen obah ning dirantai gitu. Wis wonten niku lah. Kaya wong dibondo ning pengen usah colok-colok mlayu ana rene. Fakultu, kemudian aku bertanya, nanti dalam riwayat lain itu dirantainya kayak tadi, ya. Jadi ditekuk kayak tadi, terus dirantai. Jadi mukanya nggak kelihatan karena rambutnya nutupi, saombio. Fakultu, terus aku bertanya, man anta, ini sopo?
Qala ana Dajjal. Dia langsung nyebut dirinya. Nanti dalam riwayat lain dia nggak nyebut namanya. Dia langsung perkenalkan diri, aku Dajjal. Kharaja baniyul ummiyina ba'du. Dia bertanya, kowe tekan gini, aku menteko. Nabinya orang-orang ummi, orang-orang jahiliyah itu kan orang-orang yang nggak sekolah. Jadi walaupun mereka pintar, tapi nggak bisa baca tulis. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang ummi. Apakah nabi orang ummi itu sudah datang? Dia bertanya. Fakultu na'am, aku berkata, aku menjawab iya udah. Qala, dia bertanya lagi, atauhu am asau. Mereka orang-orang kaumnya itu sama si nabi ini manut apa ngeyel? Kultu, aku menjawab bal atauhu. Mereka sekarang mentaatinya. Nanti dalam riwayatnya dikatakan dulu mereka nentang, sekarang mereka mentaati. Qala, kata si Dajjal, zaka khairun lahum. Kuwi sing bener. Artinya kalau sekarang posisi sedang menentang, dia akan mengatakan kuwi salah. Nah, karena jawabannya saiki wis manut, kuwi sing bener. Nah, maka ini pelajaran buat kita, harus manut sama Nabi SAW. Kemudian haddatsana Hajjaj ibni Abi Yaqub telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibni Abi Yaqub sampai kepada Abdullah bin Buraidah, disebutkan bahwasanya aku mendengar panggilan suara dari Nabi SAW yang menyeru anna sholata jama'atun fa kharajtu fa sholaitu ma'a Rasulullah SAW. Sholat telah dimulai, maka aku keluar dan sholat bersama dengan Nabi SAW. Qadha Rasulullah SAW sholatahu jalasa 'alal minbar wa huwa yadhak. Kemudian beliau menyelesaikan sholatnya. Artinya ini dua hadis yang nyambung. Kemudian beliau duduk di mimbar dan tertawa, dan beliau berkata, liyalzamu kullu insanin musallahu. Setiap kalian yang hari ini hadir, saat ini hadir, jangan kemana-mana, situ aja. Summa qala, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, hal tadruna lima jama'tukum. Kamu tahu nggak kenapa kalian tak kumpulkan? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Yang tahu ya Allah dan Rasulnya, kami nggak tahu. Qala, beliau mengatakan lagi, inni ma jama'tukum li rahbatin wala rahbatin. Aku tidak mengumpulkan kalian karena takut atau berharap sesuatu, walakin jama'tukum anna tamimat dari kana rajulan nasroniyan faja'a fabayya'a wa aslama. Iki lho enek wong jenenge Tamim Ad-Dari, kowe iki wis kenal kabeh, dhek wong Kristen, saiki dhek teko berbaiat dan masuk Islam. Kemudian dia menceritakan wa haddatsani hadisan wa faqalladhi haddatstukum anid dajjal, dan dia setelah itu bercerita kalau dia bertemu dengan orang yang biasa tak ceritakan ke kalian yang namanya Dajjal. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a salasina rajulan min lahmin wa juzamin. Dia mengatakan bahwa dia pernah berlayar dengan kapal di laut bersama 30 orang dari suku Laham dan Judam. Fala iba bihimul maut, dan dia di tengah laut diombang-ambing, dipermainkan dengan ombak syahron selama sebulan. Fil bahri, di tengah laut, wa arfa'u ila jaziratin hina maghribi syams, dan kemudian mereka terhempas di sebuah pulau, yang pulau itu ada di tempat matahari terbenam, berarti sisi pulau kan betul. Fajalasu fi aqrabus safinah fatahulul jazirah. Mereka kemudian duduk di bagian dekat pulau yang ada di dekat kapal, nanti yang bagian ujung. Falakiyahum dabatun ahlabu kasiratu sya'r. Kemudian dia ditemui seekor binatang dengan bulu yang sangat lebat, yang banyak rambutnya. Faqalu, mereka orang 30 plus Tamim Ad-Dari mengatakan, wailaki ma anti, celaka kowe iki sapa? Qala, yang ditanya itu menjawab, ana al-jasasah, aku sebutanku jasasah. Kemudian dia mengatakan, intoliku ila hadar rajul fi hadad daira fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Wis saiki rasa sampeyan takok ana temono wong sing enek ning jero biara daira. Kalau tadi koser itu istana, niki dipakai bahasa daira. Jadi ada bangunan ngoten mawon. Kayak enek bangunan merono enek wong sing pengen ketemu kowe. Nah, kaget wong iki niku keblasok tiba-tiba saya sing ngenteni, kan aneh gitu. Nah, qala, kemudian dia berkata, lama sammat lana rajulan farikna minha antakuna syaitonatan. Ketika kami sampai di situ,
diceritakan sama orang tadi, ada yang ngenteni di situ. Pikiran kami itu, yang kami pikir itu ojo-ojo sing ngenteni ku setan itu. Lalu kami pun pergi dan menghindar. Kemudian fantolat nasarian hatta dahwalna ad-dairo. Jadi khawatir sing ditemoni tadi setan, terus dia ngomong kayak wong, dia melayu ke orangnya itu. Berharap ketemu menungso, bukan ketemu yang tadi itu, karena tadi itu dia belum pernah lihat. Jadi bentuknya koyo kewan tapi iso ngomong. Dan itulah yang disebutkan Nabi SAW, ciri hari kiamat akan muncul dabah, itu binatang melata yang bisa berbicara, itu salah satunya dia itu, dan sudah ada gitu. Tinggal nanti ajeng tentipes ngelangisi apa ngabur nggak tahu gitu kan. Fantalo kosarian hatta dahonat dayat. Kemudian kami bergegas menuju si biara tadi. Kemudian faida fihi a'damu insanin ra'ainahu, sampai sana tak delok ada menungso gede. Ra'ainahu qatun khalqan, yang mana dia itu terlihat besar dan kuat yang belum pernah kami lihat. Wasaqon majmu'atan yadahu ila unuqih. Itu toke nggih nanggung sak hadis niki. Yang mana dia itu tangannya terbelenggu ini sampai ke lehernya terus diterantai. Fadzakarul hadis wa sa'alahum an nakhli baisan wa an ainin zuhra wa anin nabil al-ummi, dan dia pengen mendengar cerita lebih lanjut dan bertanya kepada kami tentang pohon kurma di daerah namanya Baisan, kemudian mata air di daerah namanya Zuhur, dan kemudian tentang kabar Nabi yang ummi yaitu Nabi Muhammad SAW. Qala, kemudian dia berkata, ini anal masih, jadi dia langsung mengklaim sebagai al-masih. Wa innahu yusaku ayyudzana li fil khuruj, aku adalah al-masih dan bentar lagi aku akan diberi izin untuk keluar. Kemudian qala Nabi SAW bersabda, wa innahu fil bahri Syam awil bahril Yaman la bal min kibalil masyriq. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dia ada di kemungkinan di laut Syam, kemungkinan di laut Yaman, yang jelas ada di timur kita yaitu Madinah. Wa ma huwa marrataini aw ma biyadihi kibalil masyriq, dan beliau SAW mengulangi menunjukkan tangannya ke arah timur. Faqalat, kemudian Fatimah binti Qais berkata, hafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saqal hadis. Aku menghafal cerita ini langsung dari Nabi SAW dan beliau menyampaikan hadis seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh mulai. Sementara ini. Jadi pada poin ini disebutkan bahwasanya Dajjal itu memang sudah ada dan terbelenggu di lautan. Makanya tinggal menunggu keluar. Dan fitnah 3, fitnah Ahlas, fitnah Tusarok, dan fitnah Duhaimah juga sudah terjadi. Makanya Nabi mengatakan nek fitnah 3 ini sudah terjadi, tunggunan nek radino kuwi sesuk dhek metu. Artinya kalau hari ini kita nggak ketemu dia, nggak lihat dia muncul, maka begitu kita nanti malam tidur mungkin besok. Kalau besok kita tidur yang nggak muncul mungkin lusa. Kalau mungkin sampai akhirnya kita tidur selamanya alias meninggal dia juga nggak muncul, mungkin besoknya pas anak cucu kita. Makanya pentingnya belajar akidah.